Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisabiliadi Daryoga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi dan mengurangi resiko keamanan sistem informasi. Tujuannya yaitu untuk memahami pentingnya keamanan informasi, mengetahui cara mengidentifikasi resiko keamanan informasi, dan yang terakhir, mempelajari metode untuk mengurangi resiko tersebut. Pentingnya keamanan informasi. Ya, tentu jelas keamanan informasi itu sangat penting karena di situ kita dapat melindungi data sensitif dan informasi pribadi, mencegah kerugian finansial, menjaga reputasi perusahaan, dan mematuhi regulasi dan standar industri. Definisi risiko keamanan informasi. Risiko keamanan informasi adalah potensi terjadinya insiden yang dapat mengakibatkan kerugian pada informasi atau sistem informasi pada sebuah perusahaan. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat akan menjadi sangat esensial bagi suatu organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi ini dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi yang terdapat dalam suatu perusahaan. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko. Yang pertama ada inventarisasi aset. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan aset informasi yang penting. Yang kedua, identifikasi ancaman. Mengidentifikasi ancaman potensial yang dapat mempengaruhi aset. Yang ketiga, penilaian kerentanan. Mengevaluasi kerentanan sistem terhadap ancaman yang diidentifikasikan. Yang terakhir, menganalisis dampak. Menilai dampak potensial dari insiden terhadap keamanan perusahaan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas metode untuk mengidentifikasi sebuah risiko. Yang pertama, kita melakukan analisis SWOT menggunakan strength, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami risiko. Yang kedua, menggunakan penilaian risiko kualitatif, menggunakan penilaian subjektif untuk menilai kemungkinan dampak risiko. Yang ketiga, penilaian risiko kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko. Dengan melakukan persiapan keamanan informasi yang baik, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pencurian informasi atau insiden cyber. Perusahaan akan mengembangkan kebijakan keamanan informasi untuk menangani dan melindungi info atau data penting yang mereka miliki. Kebijakan tersebut sudah dikembangkan untuk seluruh struktur IT. Selain itu, kebijakan keamanan informasi juga berguna untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke berbagai jenis data, bagaimana identitas akan diautentikasikan, metode apa yang perlu digunakan untuk mengamankan informasi, dan lain-lain. Langkah-langkah tersebut akan membantu Anda mencegah bahaya pencurian, modifikasi, atau kehilangan informasi yang penting. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang model keamanan informasi, Anda akan lebih terbantu untuk meminimalisir risiko serangan atau kesalahan sistem dengan lebih baik. Dengan kebijakan keamanan yang tepat, Anda akan melindungi informasi penting dari aktivitas-aktivitas yang tidak sah. Analisis risiko kualitatif.
Analisis risiko kualitatif melibatkan penilaian subjektif atas risiko berdasarkan karakteristik, dampak, dan kemungkinannya. Metode ini sering digunakan ketika data yang tersedia terbatas atau ketika penilaian awal yang cepat diperlukan. Itu bergantung pada skala deskriptif seperti rendah, sedang, dan tinggi. Untuk mengkategorikan risiko, inilah cara analisis risiko kualitatif biasanya dilakukan. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek, proses, atau tujuan. Yang kedua, penilaian risiko. Risiko kemudian dinilai berdasarkan potensi dan dampak kemungkinannya. Penilaian ini mungkin melibatkan penilaian ahli, data historis, dan informasi kualitatif lainnya. Pemeringkatan risiko. Setelah dinilai, risiko diberikan peringkat atau diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya dengan mempertimbangkan konsekuensi potensial dan kemungkinan terjadinya. Penanganan risiko. Berdasarkan peringkatnya, risiko diberikan strategi penanganan risiko yang sesuai, seperti penghindaran, mitigasi, transfer, atau penerimaan. Analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kuantitatif melibatkan pendekatan yang lebih numerik dan berbasis data untuk menilai risiko. Ini bertujuan untuk menetapkan nilai spesifik pada kemungkinan dan dampak risiko, yang memungkinkan analisis hasil potensial yang lebih tepat. Metode ini sangat berguna ketika data terperinci tersedia dan pemahaman risiko yang lebih dalam diperlukan. Berikut cara kerja dari analisis risiko kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan, catatan sejarah, dan informasi lain untuk mengukur kemungkinan dan dampak dari risiko. Yang kedua, pemodelan risiko. Gunakan teknik statistik seperti simulasi Monte Carlo untuk memodelkan hasil potensial dari berbagai skenario risiko. Yang ketiga, distribusi probabilitas. Tetapkan distribusi probabilitas ke berbagai variabel yang mempengaruhi risiko seperti biaya, waktu, atau kinerja. Selanjutnya, simulasi. Jalankan simulasi untuk menghasilkan berbagai kemungkinan hasil dengan mempertimbangkan berbagai kombinasi faktor atau risiko. Ini memberikan wawasan tentang kemungkinan mencapai tujuan proyek yang berbeda. Yang terakhir, analisis sensitivitas. Menganalisis bagaimana perubahan variabel mempengaruhi hasil proyek secara keseluruhan, membantu mengidentifikasi faktor risiko penting. Contoh risiko keamanan informasi. Di sini saya akan memberikan 4 contoh risiko keamanan informasi. Yang pertama, ada serangan cyber. Serangan cyber ini terdiri dari phishing, malware, dan ransomware. Yang kedua, kesalahan manusia, kesalahan konfigurasi atau hilangnya perangkat. Yang ketiga, kerentanan teknologi seperti bug perangkat lunak atau kelemahan dalam protokol keamanan. Yang terakhir, insider threats atau karyawan yang berniat buruk. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang phishing, malware, dan ransomware. Yang pertama, phishing. Phishing adalah bentuk serangan cyber di mana penyerangan mencoba memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Biasanya, serangan phishing dilakukan melalui email atau situs web palsu yang terlihat mirip dengan aslinya. Pengguna yang tidak curiga mungkin akan memasukkan informasi mereka yang kemudian dikumpulkan oleh penyerang. Yang selanjutnya, penjelasan dari malware. Malware atau istilah umum yang mencakup berbagai jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer. Jenis-jenis dari malware termasuk virus, worm, trojan horse, spyware, adware, dan lainnya. Malware dapat menyebabkan berbagai kerusakan, dimulai dari pencurian data hingga merusak sistem informasi.
Yang terakhir, ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk mengembalikan akses. Setelah terinfeksi ransomware, pengguna tidak dapat mengakses data atau sistem mereka kecuali mereka membayar tebusan kepada penyerang. Ransomware sering menyebar melalui email phishing atau dengan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak. Ketiga serangan ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan baik dari segi keuangan, kerahasiaan data maupun operasional bisnis. Strategi untuk mengurangi risiko. Yang pertama, pencegahan. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya insiden. Yang kedua, mendeteksi. Memiliki sistem untuk mendeteksi insiden secepat mungkin. Yang ketiga, respon. Merencanakan dan melaksanakan tindakan respon yang cepat dan efektif. Dan yang terakhir, pemulihan. Memulihkan sistem dan data setelah insiden ini terjadi. Best practice dalam mengurangi risiko. Yang pertama, ada pelatihan karyawan. Mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan informasi. Yang kedua, kontrol akses. Mengatur akses ke sistem dan data berdasarkan kebutuhan. Enskripsi data. Melindungi data dengan enskripsi baik saat transit maupun saat disimpan. Pembaruan dan patch. Memastikan semua perangkat lunak dan sistem selalu diperbarui. Dan yang terakhir, backup data. Melakukan backup data secara rutin dan memastikan data tersebut aman. Teknologi dan alat pendukung untuk mencegah terjadinya serangan cyber. Yang pertama ada firewall dan antivirus, digunakan untuk melindungi jaringan dan perangkat dari ancaman malware. Yang kedua, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Yang ketiga, SIEM, Security Information and Event Management, memantau dan menganalisis log keamanan. MFA, Multi-Factor Authentication, menambahkan lapisan keamanan ekstra dalam autentikasi pengguna. Kesimpulan, identifikasi dan pengurangan risiko keamanan informasi adalah kunci untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Menggunakan pendekatan berlapis dan mengadopsi best practice dapat secara signifikan mengurangi risiko keancaman. Ancaman keamanan sistem informasi adalah masalah yang serius dan kompleks. Namun, dengan pendekatan yang tepat, risiko dapat diminimalkan dan sistem dapat dilindungi dengan lebih baik lagi.